Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Mutiara Sabda, Sabtu 12 April 2025, diambil dari Kitab Yohanes, bab 11, ayat 45 sampai dengan 57. Sebelum kita memulai, kita awali dengan tanda kemenangan kita atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang-orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terkadang kita juga seperti orang-orang Farisi dan imam-imam kepala dalam bacaan kitab suci tadi. Kita terperangkap masuk dalam ritme dan situasi hidup seperti itu, yaitu terperangkap oleh emosi, nafsu, egoisme, kepentingan diri, martabat yang diagungkan, status yang dimuliakan, kuasa yang dibanggakan. Kita tidak dapat melihat kebaikan orang lain, keberhasilan, dan kesuksesan. Kita lalu antipati, mengatur siasat dengan mengorbankan seseorang dengan memotong jalan hidup orang lain. Marilah kita renungkan
bacaan tadi. Semoga kita menjadi orang yang sungguh rendah hati dan mengikuti jalan kebaikan Tuhan. Ya Bapa, Putramu Yesus Kristus mengorbankan diri, menanggung dosa-dosa manusia demi keselamatan bangsa manusia. Bantulah kami yang lemah ini untuk berani meneladani semangat Putramu, berkorban demi keselamatan sesama kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.